Rasulullah itu menganjurkan kok. Man aksara minal istighfar. Jalallahu lahu min kulli doikin farajan wa min kulli hamin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka energinya hanya positif. Gede. Makin banyak makin keren. Makanya saya pernah, Pak sholat apa? Sholat apa-apa, kan orang usah menengah itu, mau istighfar air apa. Asik sebetulnya. Makanya saya kan bukan nyepelin, saya kadang-kadang bukan gampangin. Karena kalau memang orang belum mampu melakukan yang ini, kenapa harus dibebani? Semampu dia aja. Kadang-kadang kan saya kadang koyok ngeremehin amalan gitu. Enggak. Ini kan fakta. Tanpa kita sadari dan tanpa kita usahakan itu, Allah sudah gerakan itu. Jadi jangan halu, jangan berkhayal, apa-apa itu jangan main terima aja. Lihat kenyataan, ya jangan menilai benar itu dari katanya, tapi nyatanya. Kalau nggak ada nyatanya orang jadi mewah. Kadang-kadang orang itu kan salah tafsir menyampaikan sesuatu. Misalnya ada kata-kata selamat datang di kawasan bebas asap rokok. Nah, orang malah pada ngerokok di situ karena pada anggap kalau di sini ngerokok bebas, di kamar nggak boleh. Kamu kasurnya kobong piye. Jadi diberi peluang, dikasih tempat. Di sini bebas asap rokok. Nah, ini ngerokok ngumpul neng kono. Iya. Loh, itu tafsir kan? Tafsir. Jadi kan kita hanya membaca. Jadi menilai benar itu jangan dari katanya. Katanya kan bisa dari hasil membaca, hasil mendengar. Nyatanya kalau kamu ngerokok di kamar aja, kasurmu bisa kobong naik turun. Makanya diberi peluang oleh para pembina kita. Pemimpin-pemimpin kita tuh mikirin kita biar nggak celaka. Biar ngerokoknya jangan di dalam kamar. Dikasih peluang. Selamat datang kan berarti suruh datang. Selamat datang di kawasan bebas asap rokok. Jadi kamu datang di situ bebas asap rokok sebanyak apapun. Daripada kamu rokoknya di dalam kamar naik keturun kasure kobong gitu loh tafsirannya. Kok malah ngumpul ning padepokan. Mamane Pak numpang rokok emang apa lho. Oh, salah tafsir gue, aku yang ngono. Salah tafsir. Makanya menilai kebenaran itu jangan katanya. Nyatanya. Hanya udah mulai ngerokok ini, dong ngerokok yang jero kamar, keturun kobong kan. Salah tafsir. Ini orang yang salah tafsir ya. Iya kan? Iya. Sengaja ngopi ning padepokan, ngerokok ning padepokan ala jane. Numpang ngerokok, Pak. Ini ada tulisan loh, salah tafsir gue. Berpikirlah pakai pikiran yang jernih, aku ngono. Sampe ora tau meditasi masa. Meditasi lah, biar pikiran jernih. Banyak istighfar. Dan kadang-kadang itu salah kaprah. Kenapa kamu cengengesan gitu? Fakta. Iya kan? Gitu loh. Fakta. Enggak apa-apa. Ya itu tadi napas. Jadi apa napas itu? Tali tubuh atau titian tubuh. Bentuknya adalah udara yang keluar dari dalam tubuh. Nah, napas itulah secara biologi disebut zat asam arang atau zat CO, karbon dioksida. Itu sisa pembakaran dalam tubuh. Halo? Oh, ora sembarangan ah. Kabeh iku ya diilmoni, nek ora diilmoni terus salah paham, curiga, suudzon ya kan? Terus pikirannya dong ngeres, terus timbul hasut. Gitu loh. Jadi jangan takut dicela orang. Selama kita sudah mencari tahu dan kita meyakini, ya kan? Kita cari tahu, ada input, kemudian input itu
penting dari manapun datangnya, baik maupun buruk. Input itu, sehingga dengan adanya input kita punya bahan proses berpikir. Jadi diem-diem nih, Pikir. zamannya diemnya ngelamun, udah ngelamun ngeres lagi. Diam itu berpikir. Nah, setelah diam berpikir, amati. Untuk apa amati? Supaya mengerti apa yang dipikirkan. Kadang-kadang kan orang bengong lama, itu kan dia ngomong susah. Lu melegak aja mikirin apa sih? Gua juga bingung loh. Delom nggak bingung ini. Kita ini kok. Nah, ketika kita ada proses berpikir, nanti kita amati lah, supaya kita mengerti apa yang sedang dipikirkan. Kemudian setelah mengamati, eksekusi. Setelah paham apa yang dipikirkan, dipraktekkan, disikapi. Setelah kita mencoba, setelah mempelajari, mencoba, melakukan, mengamalkan, mengalami, kita akan dapat pengalaman. Dengan pengalaman itu kita merasakan. Dengan merasakan itu kita sepakat rasa nggak pernah bohong. Oh berarti ini benar. Eksekusi. Gitu loh. Paham? Ojo sudon tok mencela tok bisanya. Ya, selama engkau sudah menemukan ini adalah kebaikan, ini adalah kebenaran, dan kita sudah merasakan, udah katakan itu. La akhofu laimata laim. Aku tidak pernah takut dengan celaan-celaan orang yang kerjaannya cuman mencela. Kita ini kadang maju mundur, mergo wedi. Kenapa wedi? Wong ora ngerti. Sebetulnya dia tuh ragu melakukan itu. Makanya saya naik dhewe lho, kadang orang dipikir sih, ngene iki kok dampake piye ngono lho. Kan menimbulkan ya. Di mana ada aksi, di situ akan muncul yang namanya reaksi. Pasti. Ditelaah dulu lah kalau apa-apa. Main pasang aja. Muka-muka kerungu. Jangan-jangan saya macam masalah. Saya wani macam ngono lho. Bener. Aneh kadang-kadang. Lah kadang-kadang sing masang ya karo ngerokok. Oh sing masang ya karo rokokan. Ajar kadang-kadang iki piye mbuh aku ngrasakno wong. Masang ngono jare lho sing masang karo rokokan. Gitu ya. Udah ya? Paham napas itu apa? Oke. Nah, sekarang yang kedua. Tanapas. Tanapas merupakan tali hati. Kalau napas adalah tali tubuh, tanapas adalah tali hati. Ya. Napas yang mengikat hati siri. Hati siri itu sir. Kan ada alimu siri wa afa mutaji buddha awati. Dia mengetahui apa yang ada di alam sir. Jadi alam sir itu ada. Ada alam siri, ada alam akhfa. Ada latifatul siri, ada latifatul akhfa. Mustajib Buddha awati. Di situ tempat mustajabnya doa, bukan di sini, bukan redaksi. Ini no. Orang itu ora paham lho. Aku dikira Pak Wato cerewet. Aku ben sampean cerdas aku ndak. Demi Allah ya, saya ndak ada hasud jenengan. Saya tuh ndak ada dengki, ndak ada kebencian dan aku males aku ngene iki lak kok. Dan saya ndak punya kepentingan apa-apa. Ayolah kita melakukan bareng dengan tujuan yang sama. Jangan ragu. Gitu. Jadi tanapas merupakan tali hati. Napas yang mengikat hati siri, ya, atau rasa hati. Ada rasa hati. Kita punya rasa apa enggak? Betul. Rasa itu sama apa tidak?
perasaan insan sama, ingin dicinta dan dicinta. Semua orang punya rasa yang sama, semua membutuhkan sentuhan cinta dan kasih sayang yang sama. Makanya misi kemanusiaan dalam Islam adalah rahmatan lil alamin. Bukan sama kelompok itu. Alam itu ya ada binatang, ya ada tumbuh-tumbuhan. Tuh, kalau sampean sayang, ya kan sama konco, kenal atau enggak. Kok ini biasa ngerokok, kita kok njedutut, cangkeme keaseman itu. Ambilin rokok, kasih rokok. Itu namanya Sayang. Itu kok dibiarkan malah. Biar rokok malah rada kayak rokok. Sugui. Jadi ya rasa hati itu ya sumber dari perasaan hati yang jernih. Rasa hati itu sumber dari perasaan hati yang jernih. Hati itu jernih. Ya. Letak dari napas jenis ini ada di daerah pusat. Napas ini adanya di pusat. Oke ya. Nah kalau tadi kan di hati sanubari, kalau ini di pusar. Ya, perwujudan dari napas adalah udara segar yang masuk ke dalam tubuh. Kalau napas adalah udara dari dalam tubuh yang keluar, itu napas. Tetapi kalau napas adalah udara segar yang masuk ke dalam tubuh. Bisa dipahami? Makanya napas itu keluar, masuk. Yang keluar namanya napas, yang masuk namanya tanafas. Jadi menarik napas dalam-dalam dalam kegiatan olahraga bertujuan untuk memasukkan udara bersih atau O2 ini, Pak. O2, oksigen. Iya, oksigen. Narik nafas dalam-dalam untuk memperbanyak udara bersih ke dalam tubuh. Itu disebut oksigen. Oksigen larang loh, Mas. Tanya di rumah sakit orang yang pakai oksigen itu seliter berapa itu satu tabung. Nah, kita tinggal narik dalam-dalam. Gratis Allah kasih. Tiap hari. Ya, namanya O. Memasukkan udara bersih atau O. Makanya olahraga itu pentingnya olahraga itu olah nafas saya. Makanya nanti kita kalau mau senam udah nggak usah kakean gaya lah. Nggak usah kakean gaya. Kalau musik itu musik yang sendu-sendu gitu loh. Iya. Musiknya yang enak itu. Anak kita, musiknya itu aja. Iya. Rumaksa ing wengi. Kan musik sayup-sayup gitu loh. Olahraga yuk, ojo pencilaan lah. Selesai malah sakit pinggang. Jadi udara ini dibutuhkan untuk melakukan pembakaran di dalam tubuh kita. Kalau udara segar yang masuk ke dalam tubuh itu berfungsi itu untuk melakukan pembakaran dalam tubuh kita. Sisa pembakaran itulah yang disebut nafas atau zat asam arang. Makanya harus dibuang. Oke, ada nafas, ada tanafas. Jadi imbal baliknya ya, kosok baline, nafas sudah nafas. Sehingga daya dan tenaga baru dihasilkan. Oksigen masuk banyak, zat asam arang dibuang, jadi badan lebih segar. Tenaga baru dihasilkan, itu menambah imun tubuh, daya tahan tubuh. Bisa dipahami ya? Itulah Allah hebatnya. Mekanismenya luar biasa. Nah, udah dua ya. Udah tahu napas,
Udah tahu tahan napas? Iya. Udah, ingat-ingat aja itu. Itu harus dipahami. Karena itu hidup kita. Jangan sampai hidup nggak tahu hidupnya. Urip ora ngerti uripe, jenenge urip-uripan. Memang, ini urip-uripan Pak. Ah, iya bener orang ngerti uripe. Udah ya. Nah, yang ketiga namanya anfas. Apa itu anfas? Anfas merupakan tali roh. Kalau napas tali tubuh, napas tali hati, kalau anfas tali roh. Ya. Tali yang mengikat roh dengan badan jasmani. Tali yang mengikat roh dengan badan jasmani. Letak anfas ada di jantung. Letak anfas ada di jantung. Makanya orang kalau sakit jantung itu suka napasnya nyesek. Tali roh itu nyesek kesuwen itu biasanya 15 menit jaraknya. Enggak ketanganan lewat. Ya betul. Terus kenapa mati mendadak Pak? Kenapa? Mesti jantung. Ya betul. Nih namanya anfas. Itu dengan badan jasmani mengikat roh dengan badan jasmani. Kalau itu lepas ya lepas. Kalau ikatan itu terlepas ya lepas. Ya. Letak anfas ada di jantung. Perwujudannya, nah wujudnya nih apa nih yang harus dapatkan? Perwujudannya sebagai udara yang ada di dalam tubuh. Wujudnya adalah udara yang ada di dalam tubuh. Ya. Apabila dipraktekkan secara urut, pertama kali napas dihembuskan keluar dulu agar semua zat kotoran yang berupa udara menyingkir dari dalam tubuh. Lalu tarik napas dalam-dalam dan ditahan sejenak di dalam. Keluar napas sebanyak-banyaknya supaya kotoran keluar. Tarik napas dalam-dalam sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, udah. Tarik napas dalam-dalam dan ditahan sejenak di dalam tubuh. Tahan napas. Tahan napas. Nah, udah ya. Tahan napas. Kemudian ditahan sejenak di dalam, baru kemudian dilepas perlahan-lahan. Jadi buang napas, kemudian tarik dalam-dalam, tahan. Setelah ditahan, dibuang perlahan-lahan. Nah, udara yang ada di dalam ketika ditahan itu merupakan perwujudan dari anfas. Kita tarik nafas dalam-dalam. Nah, penuhkan ini, terus kita tahan. Nah, udara yang masuk ke dalam tubuh yang ketika kita nahan itu namanya anfas. Makanya ketika orang itu kena serangan jantung, itu biasanya ini punggungnya diangkat, ini diganjel. Agak gitu ya. Nah, gitulah. Terus tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Itu solusinya. Apa pertolongan pertama? Pertolongan pertama. Jadi sebelum diobati, diangkat, ganjel dikit, suruh tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Saya sering melakukan itu. Dan alhamdulillah, saya tadinya harus minum obat seumur hidup dan tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, banyak banget pantangan, plus terutama rokok dan kopi. Jenengan saksikan sendiri bagaimana saya sehari-hari. Mangan kepepet dulu, makan kepepet deh, tengleng. Itu kepepetnya Pak Wan itu. Tongseng, tanya gitu. Iya. Gulai, mesti kambing. Betul enggak? Iya. Itu kalau kepepet. Tuh, kepepet aja tengleng, gulai, tongseng. Bagaimana kalau nggak kepepet? Kalau nggak kepepet,
Nyeplok telur atau dadar telur sambil bawang goreng tempe. Nasi gorengnya. Itu yang nggak kepepet. Oh, keren loh. Keren. Kepepet. Kepepet golek sing gampang ae wis tengleng. Kepepet tongseng. Guling. Siang malam. Itu kalau Pepet. kalau nggak kepepet, nyambel bawang, tempe gosong. Karena sekarang punya susah. Telur di Ceplok atau di dadar. Tutul sambal bawang. Itu kalau nggak kepepet. Tuh, terbalik tuh. Terbalik. Dan itu hampir setiap hari kepepet. Ya maklum mau duduk ana sing masakne. Sampeyan ana sing masakne. Ora tau aku kepepet. Itu fakta. Zaman lihat bagaimana berapa bungkus saya merokok. Sehari. Bisa 3 bungkus. Cuman asal tahu aja. Betul. Bukan bongkok sembarang bongkok. Wis. Ya kan? Tapi bongkok yang tidak pernah bersin. Tidak merokok sembarang rokok. Tapi rokoknya pasti produk Tursin. Masa Malioboro? Iya. Itu yang dilarang sebetulnya. Mana? Oh iya. Orangnya nggak hadir berarti orangnya. Orang nggak hadir. Itu yang apa pencemaran. Tursin, Nabi Musa ketemu Allah di Tursin. Nah, di Al-Quran ada surat Toha. Keren kan? Keren. Udah. Oke ya. Jadi udah tahu apa sekarang? Napas, tanafas, anfas. Tinggal satu. Nufus. Ya. Jadi kita selesaikan dulu ini. Anfas merupakan tali roh, tali yang mengikat roh dengan badan jasmani. Letak anfas ada di jantung. Perwujudannya sebagai udara yang ada di dalam tubuh. Apabila dipraktekkan secara urut, pertama kali napas dihembuskan keluar dulu. Agar semua zat kotoran yang berupa udara menyingkir dari dalam tubuh. Lalu tarik napas dalam-dalam dan ditahan sejenak di dalam. Baru kemudian dilepas perlahan-lahan. Nah, udara yang ada di dalam ketika ditahan itu merupakan perwujudan dari anfas. Oke? Paham ya? Lanjut. Nah, ngono ae ora sakake ngaji bar iki rampung. 4. Anfas, tanafas, anfas, nufus. Apa itu nufus? Nufus merupakan tali rasa. Nah, ada rasa, ada raksa. Makanya ada rasa, ada rahasia. Atau tali rasa. Nah, rasa atau tali rasa. Letaknya ada di tengah-tengah jantung. Di jantung ini di tengah-tengahnya jantung. Nah, di tengah-tengah jantung itu ada satu titik. Yang Imam Ghazali menyatakan titik di tengah jalin itulah tempat suara Tuhan diperdengarkan. Itu sudah diteliti oleh ahli medis. Ada 40.000 saraf yang berhubungan dengan miliaran neuron saraf yang ada di otak, yang kemudian dipecah menjadi motorik dan sensorik. Itu ada itu berhubungan dengan itu di tengah jantung. Itu Imam Ghazali mengatakan itu. Dan ilmuwan para ahli biologi, ahli medis itu, kedokteran sudah menemukan itu dengan alat itu. Ada titik, ya keren itu, keren. Ya, tengah-tengah jantung adanya, yaitu di dalam bagian jantung yang berwarna putih. Di bagian jantung yang berwarna putih, yang beraura putih, ada auranya putih. Fungsinya sebagai jembatan jantung
yang menghubungkan rasa dengan atma. Rasa dengan atma. Nanti cari tahu atma itu apa. Ya. Perwujudannya adalah udara yang bergerak dari kiri ke kanan. Udara yang bergerak dari kiri ke kanan. Dari kiri tubuh, bagian kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan, meliputi segenap tubuh jasmani, yang meliputi segenap tubuh jasmani. Terus segenap tubuh jasmani terus ke pusat, ya, karena ada pusat. Jadi jasmani dan rohani. Jadi itu meliputi segenap tubuh jasmani dan rohani, itu bentuknya nufus. Udara yang bergerak ke kiri, yang meliputi seluruh tubuh jasmani dan rohani. Itu. Dalam bahasa biologi, darah yang kaya oksigen yang berasal dari udara bersih paru-paru keluar dari ventrikel kiri jantung melalui pembuluh aorta dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Itu bahasa kedokteran, bahasa biologi. Itu ya. Jantung, ventrikel. Napas, tanapas, anpas, dan nufus ini berasal dari Sunan Kalijaga sendiri. Bayangkan. Jadi ojo digoleki dalile. Napas, tanapas, anpas, nufus ini berasal dari Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri. Gak tahu dapatnya dari mana. Ya, yang kita bedah kan marifat Sunan Kalijaga. Nah, aja niru-niru. Nah, niru-niru ya dilakoni aja bimbingannya. Itu bimbingan. Dari sudut pandang zaman sekarang, pengetahuan Sunan Kalijaga ini luar biasa. Kalau dipandang dari sudut zaman sekarang, luar biasa pengetahuan Sunan Kalijaga tentang napas, tanapas, anpas, nufus ini. Di zaman sekarang yang teknologi sudah canggih. Kenapa luar biasa? Mengapa saya katakan demikian? Karena pada waktu itu di Jawa belum ada pelajaran biologi. Dulu belum ada pelajaran biologi, belum ada pelajaran ilmu hayat zaman Sunan Kalijaga. Betul? Nah itu. Tapi Sunan Kalijaga sudah menemukan ini. Kalau bukan orang luar biasa, nggak kayak kita. Nggak tahu nemu apa-apa. Nemuin gong bunyi siang-siang aja gugung. Ada gong bunyi siang-siang. Belum ada dulu pelajaran biologi. Tapi sudah menemukan hal ini. Bahkan di dunia barat mengagumi. Namun aliran udara di dalam tubuh untuk hidupnya manusia diketahui dengan tepat. Diketahui dengan tepat. Itu orang barat. Tak ada praktek bedah ala kedokteran. Itu ya. Tapi diketahui Sunan dengan benar. Diketahui Sunan dengan benar, dibenarkan. Inilah yang disebut ngelmu. Angel yang durung ketemu. Tapi ada yang pendapat lain, perspektif lain, ngelmu itu angel yang wis ketemu. Nah, ini ribut. Ngelmu ana sing aran ngelmu itu angel yang durung ketemu. Ora iso, ngelmu itu malah angel yang ketemu. Wis ketemu kok angel. Ilmune oleh tapi ngamalno angel gitu. Oh ya, ribut tetep. Ya orang ora iso ngamal, ora ngerti ilmune, yo ngelmu sih baru ngamali gampang. Ribut berdua, ada data yang bijak, arif tengah-tengah. Iya. Cung, ger ora usah ribut. Ngelmu iku tegese nengel ning ngarepmu. Iku pungkasane ngelmu, jenenge nengel ning ngarepmu. Angger kowe kenal sing nengel ning ngarepmu, kowe kenal sangkan parane dumadi. Ngerti? Iya. Coba golek sing nengel ning ngarepmu. Buntut depan. Ah, keren. Sebut ngel, itu lo ngelmu namanya. Ngelmu itu nemu.
Angel yang dulu nemu, rasanya kan Joko nemu. Orang jari ini, orang jari ini belas dia sendiri. Nah, kita ini saya jari ini loh, katanya aja nggak pernah meneliti. Dikira keyakinan itu miliknya sendiri, nggak taunya hanya warisan yang tidak pernah diteliti dan warisan yang tidak pernah diperiksa. Gini bener? Ayo, makanya ragu. Ini saya yakin orang zaman kayak gitu. Semua belum tentu. Gini bener? Semua belum tentu. Belum tentu nanti kapan? Ya nantilah ujungnya. Itu loh. Oh, berang-berang 1000 tahun tuh ya nanti terus wae. Nah itu, mana dia ragu. Banyak orang beragama ragu. Tidak ada yakin yang sebenarnya. Nah, ini agar napas menghasilkan daya dan kekuatan yang luar biasa, maka pernapasan harus dilatih. Halo? Pernapasan harus dilatih. Nggak bisa diajarkan, bro. Semakin beler sampean, ya semakin butek uteknya. Tapi semakin rajin, semakin jernih. Gitu kan. Makin jutek sama mereka latihan. Gitu loh, bisa dipahami ya. Jangan dianggap Pak Patul rewet gini-gini, enggak menyalahkan dan enggak apa gitu ya. Kadang-kadang saya ya ngerumangkannya dan duwe iku. Ya wis ya, butuhe dhewe. Saya kadang-kadang kalau ngeluh bodo amat lah, butuhannya dewe ya ngono. Nek pengen ngono ngrumangsa enak ya karepmu. Itu ya kan, neng jangan keluh kesah. Kadang-kadang krungu beritane pas keluh kesah tok, pas senenge ora tau krungu beritane. Seneng enggak diberitakno, nek keluh kesah beritane tekan dindi. Nggih napa Dan? Ayo itu makanya. Nah, jadi harus dilatih pernapasan itu. Baik melalui olahraga pernapasan, semedi atau manekung. Ya, dengan olahraga pernapasan, dengan semedi, manekung, keren. Itu caranya. Harus rianggo. Olahraga pernapasan ya betul-betul olahraga. Ojo mung kepo-kepo. Kepo sak kobere itu ya, itu yang jadi masalah. Gak on time blas. Itu masalah. Makanya ini perlu bedah buku nih. Karena kemana-mana kan hanya ayo gitu aja. Nah, sekarang kan pada ngerti. Nah, nanti kita praktekkan. Ternyata yang kita praktekkan juga nggak nyalain ini. Tapi kan kita hanya ini loh. Iya. Kalau Pak Warno coba percaya. Ya, betul-betul olahraga, mengolah raga kita agar tetap sehat. Dan selanjutnya untuk membangkitkan pikiran dan hati yang sehat, bukan cuma badan sehat, tapi membangkitkan pikiran dan hati yang sehat, gitu loh. Jadi apa-apa itu diteliti dulu, diamati dulu, biar kita ngerti yang kita pikirin itu. Jadi pikirin nggak semrawut. Eksekusi itu setelah paham apa yang dipikirkan. Jadi orang-orang keliru dalam eksekusi. Karena apa? Bisa menimbulkan berbagai penafsiran, berbagai perspektif. Itu loh. Meskipun kita tahu ada orang yang jiwanya sehat dengan jasmani yang tidak sehat atau cacat, tetapi secara umum badan yang sehat itu lahan yang baik bagi kehidupan batin yang sehat. Oke, lahir batin tetap. Semedi atau manekung, semedi atau manekung merupakan salah satu cara untuk menghasilkan ketenangan batin, ketenangan hati. Dalam agama Islam, semedi dapat disamakan dengan zikir. Untuk zikir tidak dibatasi dengan cara tertentu. Zikir nggak ada dibatasi. Dalam segala situasi, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Itu kudan kiaman wa kudan wala sunubihim. Zikir itu nggak dibatasi.
paling enak. Itu ya. Itu manekung itu. Berbagai budaya di dunia ini mempunyai cara zikir atau meditasinya sendiri-sendiri di dunia ini. Dan Islam pun tidak mengajarkan cara tertentu untuk berzikir. Nggak ada cara tertentu. Meski banyak ayat yang menekankan pentingnya berzikir, tapi tata cara berzikir tidak ada ketetapannya. Makanya ulama-ulama kita menggunakan berbagai metodologi lewat torikoh. Torikoh itu metodologi jalan yang ditempuh. Gitu, paham ya? Ya, nggak ada orang yang salah jalan. Mengapa meditasi yang amat penting bagi kehidupan itu tidak diberikan tuntunan tata caranya dalam agama Islam? Bukankah sholat yang menjadi tiang agama itu sasarannya untuk berzikir? Dengan tegas dinyatakan dalam surat Toha ayat 14 bahwa sholat harus didirikan untuk berzikir kepada Allah. Bahkan sholat sendiri tidak diatur tata caranya dalam Al-Quran. Ini tentu mengandung rahasia yang dalam. Itu, dan ini merupakan pekerjaan bagi para ulama. Gitu ya? Itu para ustaz-ustaz, kiai-kiai ya. Banyak ulama tarekat yang telah menyusun tata cara berzikir atau bermeditasi. Beda tarekat ya, punya tata cara sendiri. Tentu semua cara-cara itu dipengaruhi oleh tata cara yang ada pada budaya meditasi yang lebih tua. Ini ngikut alias buntut alias mengekor. Nah, berarti dia punya Ekor. yang punya ekor. Aku di depan kok, gak di belakang. Itu. Ya tapi ya nggak apa-apa kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang senang mengekor ya kita beradaptasi lah. Iya. Ya kita jadi Tarsan lah. Kamu lagi ngapain lagi jadi Tarsan, Pak? Karena Tarsan itu paling aneh. Di hutan itu yang pakai celana cuman Tarsan. Kenapa? Karena malu. Karena semua di situ umumnya masyarakat bereskor, masyarakatnya Tarsan itu, masyarakat berekor di hutan itu, dan ekornya semua di belakang. Sementara Tarsan ekornya di depan, dia malu, atau bisa sendiri ekornya di depan. Makanya hanya Tarsan di hutan yang pakai celana. Karena ingin adaptasi, biar nggak jadi masalah, dia pakai celana biar nggak kelihatan kalau ekornya di depan. Padahal di antara masyarakat itu yang paling baik Tarsan. Tapi dia tetap adaptasi lah. Wong dia kumpul dengan yang berekor. Ya dia ya kumpul tapi kan nggak enak gitu. Kalau menunjukkan gua kok paling beda nanti dibilang radikal. Ya kan dia malu ditutup. Kenapa? Karena malu, kenapa? Yang lain semua ekornya di belakang, sementara Tarsan ekornya di depan. Nah, supaya bisa adaptasi, tidak menimbulkan pertikaian. Wah ini radikal, semua ekornya di belakang, dia depan sendiri. Nah, paham nggih? Kalau ya jadi Tarsan. Karena kumpul dengan yang berekor. Nah, ya udah. Ya yang mengekor. Ya. Keren. Udah ya. Jadi begitu. Oke. Cara itu dipengaruhi oleh cara-cara yang ada pada budaya meditasi yang lebih tua. Jadi budaya yang lama. Nah, misalnya dari India atau dari Cina, tak terkecuali yang ada di Nusantara. Banyak kan mengekor. Itu. Kita lanjutkan ya. Memang tidak 100% diserap karena adanya perbedaan postur tubuh manusianya. Enggak semua yang dari India diserap, enggak semua dari Cina. Karena postur tubuhnya juga berbeda. Tidak serap semua. Tata cara ini
diadaptasikan. Tetap harus adaptasi. Tata cara ini itu diadaptasikan, disesuaikan dengan kondisi alam, kan alamnya juga berbeda, dan postur tubuh manusia Nusantara kecil-kecil kita. Nah, cara-cara meditasi atau manekung ini akan disampaikan di bagian akhir bab ini. Jadi bagaimana cara meditasi, bagaimana cara manekung, sabar. Nanti akan disampaikan di bab akhir dari bab ini. Oke? Yeah. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Amin. Memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah nanti kita akan praktekkan yang sudah ada dengan bimbingan-bimbingan atau latihan-latihan bersama. Nanti bisa kita jadwalkan kapan untuk bimbingan, ya, untuk bimbingan. Tapi nanti kita latihan aja dulu, dulu, gitu ya. Nanti prakteknya nantilah ya, apa yang ada tentang bagaimana kita lebih memahami dan merasakan itu napas itu yang bagaimana, ya kan? Nafas yang bagaimana, anfas yang bagaimana, nufus yang bagaimana, bukan sekedar membaca dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ayo kita rasakan bareng itu nanti insya Allah ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita. Digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li asatidina. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.